Oke, silakan Ismi, bisa dimulai. Ya, baik, Ibu. Sebentar. Apakah sudah muncul untuk PowerPoint-nya? Sudah. Tinggal digedein aja. Baik, selamat malam. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih untuk Bu Desri dan Pak Wedya atas waktu dan kesempatannya untuk malam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ismi Fatul Barokah. Malam ini saya akan mempresentasikan hasil perjalanan mentorship saya di WIME Indonesia. Dengan sebelumnya perkenalkan dulu untuk mentor saya ini, yaitu ada Bapak Wedya Anindya Pratyaksa. Beliau ini seorang Technical Service Manager di PT TIS Indonesia, dimulai dari tahun 2019 sampai sekarang. Beliau ini merupakan alumni dari S1 Teknik Pertambangan ITB dengan tanggal lahirnya itu tanggal 20 Juni 1980. Dengan pengalaman pekerjaannya ini sudah cukup expert dan cukup senior. Di antaranya itu beliau pernah menjadi seorang technical manager service di KPC Sangatta Site di PT TIS Indonesia, kemudian pernah menjadi seorang self-employed, kemudian pernah menjadi seorang senior mine planning di Rio Tinto Iron Ore Australia, kemudian pernah menjadi senior mining engineer di PT Runge Indonesia, yaitu di Mining Consultant Jakarta, kemudian pernah menjadi Mining Scheduling Engineer di OZ Minerals Australia, dan pernah menjadi internship program di PT TIS Indonesia, dan di Mining Engineer and Drill and Blast di PT TIS Kontraktor Indonesia. Beliau ini merupakan seorang mentor yang sangat luar biasa. Dari pengalaman dan dari segi kepemimpinannya, beliau ini saya sangat berterima kasih kepada WIMB Indonesia karena telah dipertemukan dan telah di-matchkan dengan seorang mentor yang bisa memberikan saya pandangan yang lebih baik untuk meniti karir saya ke depannya. Terima kasih untuk Pak Wedya karena telah bersedia untuk menjadi mentor saya di program ini. Kemudian untuk saya sendiri, saya Ismi Fatul Barokah. Saya di sini sebagai mentee yang kerja di PT Kapuas Primakol Tbk sebagai Staff Legal and Compliance Engineering. Saya merupakan alumni dari S1 Teknik Geologi Universitas Jenderal Sudirman. Saya lahir pada tanggal 18 Maret 2000 dengan pengalaman pekerjaannya yang masih sedikit, yaitu pernah menjadi staf operasional logistik di Jakarta, di PT Kapuas Primakol juga, kemudian pernah menjadi dokumen control and map officer di Badan Pusat Statistik, kemudian pernah menjadi asisten akreditasi geologi di Departemen Geological Engineering Fakultas Universitas saya. Kemudian selanjutnya, ekspektasi saya, apa sih sebenarnya ekspektasi saya untuk mengikuti program BIME ini, untuk untuk mendaftar dalam program mentor ini, yaitu yang pertama, saya berekspektasi saya akan mendapatkan networking, yaitu di mana saya akan mendapatkan sebuah relasi yang tidak sebelumnya tidak pernah saya terpikirkan, khususnya relasi di berbagai bidang, yaitu di bidang energi dan pertambangan. Kemudian saya dapat mengenal seorang ahli di bidangnya dan dijadikan sebagai role model untuk perjalanan karir saya ke depannya. Kemudian mendapatkan ilmu dan skill yang tidak saya dapatkan di ilmu atau pendidikan sebelumnya, yaitu berupa hard skill of soft skill dari mentorship program ini. Kemudian selanjutnya saya berekspektasi untuk mendapatkan career development, yaitu di mana saya bisa diberikan pengembangan karir saya. Saya bisa menentukan arahan dalam menentukan set goals karir saya ke depannya bagaimana untuk jangka panjang, jangka pendek, dan itu akan bisa saya dapatkan di program ini. Kemudian hal apa saja yang perlu saya kembangkan dan tingkatkan untuk mendukung karir saya ke depannya.
Kemudian saya dapat mendapat dukungan dalam pengembangan karir, di mana dukungan ini didapatkan dari seorang profesionalnya langsung. Kemudian saya akan mendapatkan good experience atau pengalaman yang sangat luar biasa ini, di mana saya dapat mengenal seorang profesional yang memiliki jabatan yang tinggi di perusahaannya, khususnya di perusahaan pertambangan dan energi, yang sebelumnya saya tidak pernah terfikirkan bagaimana untuk bisa mendapat atau bisa mengenal orang-orang expert. Dengan mengikuti program ini, saya berekspektasi bahwa saya bisa dan mampu untuk mengenal orang yang lebih profesional di bidangnya. Kemudian saya bisa mengikuti acara-acara webinar yang diselenggarakan oleh WIME Indonesia, sehingga dapat menambah wawasan dan knowledge saya untuk kedepannya. Kemudian yang keempat yaitu self-development, di mana saya berekspektasi saya bisa keluar dari zona nyaman saya yang sekarang. Kemudian saya dapat meningkatkan rasa percaya diri saya dalam mengambil keputusan dan dalam menyampaikan public speaking di depan umum atau dapat berkomunikasi secara langsung dengan orang-orang yang lebih memiliki ilmu di bidangnya masing-masing. Kemudian dapat meningkatkan skill development saya dengan arahan dari Pak Mentor dan dapat mengenal prioritas dan tujuan hidup saya secara pasti. Kemudian, what I've achieved, apa yang sudah saya capai selama 6 bulan mengikuti program Women Mentorship Indonesia ini. Yang pertama, saya sudah bisa menentukan set goals karir ke depannya yang dibantu dengan Bapak Mentor Pak Wedya, di mana saya sudah dapat menentukan set goals karir ke depannya sesuai dengan bidang yang saya jalani sekarang. Dan saya hanya perlu menekuni bidang yang saya jalani sekarang, dan saya dapat meningkatkan itu dengan mengikuti course atau mengikuti sertifikasi atau training untuk bisa menunjang saya ke depannya dalam berkembang di karir yang saya jalani saat ini. Kemudian yang kedua, menentukan plan karir jangka pendek dan jangka panjang secara percaya diri. Yang sebelumnya saya mungkin merasa stuck, merasa tidak bergerak atau tidak bisa keluar dari zona nyaman yang sebelumnya, dan yang sekarang saya bisa lebih percaya diri untuk menentukan goals karir saya ke depannya, entah dalam waktu 1-2 tahun atau 5 tahun sampai 10 tahun bahkan 30 tahun ke depan. Kemudian saya memberi arahan terhadap kompetensi apa yang perlu dikembangkan dalam karir saya ke depan, di mana dalam proses mentoring 6 sesi itu saya banyak diberikan arahan, diberikan motivasi, diberikan tanggung jawab, dan diberikan tambahan-tambahan ilmu dari Pak Mentor. Kemudian yang kedua yaitu relasi, di mana saya dapat mengenal teman-teman sesama menti dari bidang dan asal yang berbeda. Yang sebelumnya ternyata sesama menti ini ada yang merupakan kakak tingkat saya di Teknik Industri Universitas Jenderal Sudirman, yang saya sebelumnya tidak kenal di universitas, tapi berkat mengikuti WIME ini ternyata kita salah satu alumni, yaitu kita bisa mengenal secara langsung. Kemudian dapat menambah relasi bertemu dengan orang yang sangat luar biasa di bidangnya dan mendapat pembelajaran dari perjalanan-perjalanannya itu. Kemudian yang ketiga, support career growth, yaitu dapat mendukung perkembangan karir saya ke depannya, di mana saya sekarang bisa lebih berani dalam public speaking, dalam menyampaikan pendapat dengan keputusan yang rasional dalam pekerjaan, bisa dapat menyampaikan hal-hal yang sebelumnya saya mungkin masih belum percaya diri untuk menyampaikannya kepada atasan saya, kepada rekan kerja saya, ataupun dengan junior-junior yang masih baru dalam bekerja gitu. Kemudian saya dapat menjalankan skala prioritas dengan baik dan time management yang lebih baik daripada sebelumnya. Kemudian perlahan dapat komitmen atas pilihan yang akan saya jalani dan konsisten dan bertanggung jawab terhadap pilihan tersebut untuk diraih. Yang sebelumnya saya masih sering merasakan demotivasi ataupun belum bisa konsisten dan belum bisa komitmen terhadap diri saya sendiri. Sekarang saya bisa lebih memiliki komitmen terhadap diri untuk bisa meraih apa yang sudah saya catat atau yang sudah saya rencanakan, di mana Pak Wedya berpesan, how future is how you make it, di mana bagaimana masa depanmu itu ya kamulah yang akan membuatnya. Jadi apapun masa depanmu yang
kamu rencanakan nanti ke depannya, kamu harus bisa membuat rencana itu atau goals-goals itu tercapai. Mungkin goals itu bakal tercapai dalam waktu sesuai dengan plan-plan kita. Tapi apabila kitanya tidak bisa komitmen, tidak bisa konsisten dalam mencapai goals itu, maka mungkin dapat tercapai namun dalam waktu yang tidak sesuai dengan rencana yang sudah dicatat seperti itu. Kemudian dapat merencanakan career goal dengan metode GROW, yaitu goal, reality, option, way forward, or will, dan area improvement yang masih perlu dikembangkan. Kemudian dapat lebih mengenal diri sendiri melalui value yang sudah saya jalani. Kemudian selanjutnya challenge atau tantangan selama mengikuti program mentorship ini. Yang pertama yaitu dalam sulitnya menentukan schedule atau jadwal dengan Pak Wedya, karena kita mungkin memiliki kesibukan masing-masing, sehingga dalam mengatur jadwal mentoring, pernah dalam sesi pertama dan kedua itu berjalan dengan lancar. Namun setelah itu dengan kesibukan masing-masing, maka jadwal-jadwal yang telah kita sepakati itu berubah dan tidak bisa sesuai dengan rencana. Kemudian jarak-jarak yang cukup jauh apabila ingin menjalankan mentoring dengan offline meet. Namun dengan sesi ini saya dan Pak Wedya alhamdulillah bisa bertemu secara offline 2 kali. Yang pertama yaitu bisa mengunjungi kantor TIS secara langsung. Kemudian yang kedua bisa dikenalkan dengan keluarga Pak Wedya yang bisa menambah keluarga baru saya di sini. Kemudian tantangan yang ketiga yaitu not confident. Biasanya saya sering tidak percaya diri dengan kemampuan diri saya sendiri dalam menentukan strategi for achievement career goals, di mana dalam menghadapi ini saya butuh merenung, butuh apa sih yang sebenarnya saya inginkan, apa sih yang sebenarnya goals-goals yang saya harus bisa komitmen untuk menjalankannya, sehingga saya bisa lebih percaya diri dalam menjalankan career goals itu. Mungkin karena not confident ini dipengaruhi karena posisi saya sebelumnya yang mungkin masih berbeda dengan basic pendidikan saya sebelumnya, sehingga saya merasa tidak percaya diri dengan posisi saya di pekerjaan sebelumnya. Namun setelah dimutasi, saya bisa lebih belajar, kemudian bertemu dengan Pak Mentor yang luar biasa, sehingga saya bisa lebih menata strategi-strategi saya untuk mencapai karir saya ke depannya. Kemudian komitmen, sulitnya untuk berkomitmen terhadap diri sendiri untuk mencapai rencana yang ingin dicapai. Kemudian sering merasa demotivation terhadap diri sendiri. Kemudian yang kelima yaitu konsisten, belum dapat konsisten atas sesuatu yang sudah ditentukan atau dipilih untuk menjadikan sebuah prioritas, di mana kadang untuk menentukan skala prioritas itu mungkin ada istilah yang menyebutkan bahwa tidak ada orang yang sibuk. Orang yang sibuk itu cuma alasan. Yang ada itu bagaimana cara kita menentukan prioritas kita masing-masing gitu. Itu mungkin bisa di lambat laun, bisa percaya diri, bisa lebih menentukan to-do list, hal-hal sepele ataupun hal-hal yang berat yang akan saya jalani setiap harinya saya akan tulis secara teratur, di mana apabila sudah dikerjakan maka akan menjadi checklist dan itu akan mungkin bisa membantu untuk menjalankan prioritas-prioritas besar ke depannya. Kemudian lesson learned and my best beats, yaitu apa sih pelajaran yang bisa diambil dan bagian terbaik dari mengikuti program WIME ini, yaitu yang pertama bisa lebih mengenal diri sendiri untuk dapat keluar dari zona nyaman dan sadar terhadap kesempatan peluang karir ke depan, di mana Pak Widya selalu berpesan apabila perusahaan itu memiliki berupaya untuk meningkatkan kinerja karyawannya, maka perusahaan itu harus lebih memiliki kesempatan-kesempatan di mana karyawannya itu bisa diberikan sebuah webinar, diberikan sebuah training tiap minggu atau tiap bulan gitu. Apabila perusahaan itu belum bisa menyediakan atau memberikan peluang-peluang itu, tetapi dalam hal pekerjaan mereka meminta untuk sesuai dengan mereka yang inginkan, maka cepatlah untuk move terhadap perusahaan itu, entah 1 atau 2 tahun untuk menjalani sebuah pengalaman atau perjalanan di perusahaan itu, maka
ambillah kesempatan-kesempatan peluang karir ke depannya gitu. Jadi jangan menutup kesempatan di depan gitu. Jadi harus membuka mata dan sadar bahwa kesempatan karir di depan itu jauh lebih banyak, tidak hanya di satu perusahaan itu. Kemudian bisa work-life balance dan dapat menjalankan goal setting ke depan dan memahami apa yang perlu dikejar dan untuk mencapai tujuan tersebut. Kemudian belajar dari pengalaman mentor dan mengambil pelajaran dari kisah inspiratif mentor yang bisa dijadikan sebagai role model. Di mana Pak Widya selalu berpesan bahwa if your dreams is only to work experience in Indonesia, then your dream is not big enough. Jadi harus punya mimpi untuk bisa keluar negeri, apapun itu, entah pekerjaan, pendidikan, ataupun apapun itu, kejar. Harus bisa bermimpi untuk bisa keluar negeri. Pokoknya kalau untuk pendidikan berarti kita harus bisa mengejar beasiswa, entah LPDP, entah beasiswa luar negeri lainnya. Kemudian pekerjaan, kita ambil kesempatan pekerjaan untuk bisa keluar negeri. Kemudian hal-hal yang untuk menunjang mencapai itu, yaitu diantaranya bisa otomatis bisa berbahasa Inggris, di mana bahasa Inggris saya itu masih bigain atau masih awal, jadi saya harus bisa meningkatkan skill bahasa Inggris saya dengan meningkatkan self development dengan membeli buku-buku atau membaca atau melihat dan belajar dari ikut course-course tentang bahasa Inggris dan sebagainya. Kemudian berkenalan dengan orang baru yang sangat luar biasa di bidangnya dan dapat menjalin komunikasi dengan baik dan mengambil kesempatan sebaik-baiknya. Itu semua perlu step by step dan just do it. Jadi lakukanlah apapun itu yang perlu dilakukan, entah itu rencana kecil, rencana besar, karena itu akan memiliki efek yang sangat luar biasa. Kemudian bagian terbaiknya yaitu bisa bergabung dengan program Female STEM Graduate Mentorship di WIME Indonesia dan bertemu dengan mentor, teman-teman menti seperjuangan, dan orang-orang profesional yang luar biasa di bidang energi dan pertambangan, sehingga saya bisa lebih percaya diri untuk menentukan karir goal ke depan dan menjadikan sebagai role model. Sekali lagi, terima kasih untuk WIME Indonesia. Kemudian, ada tadi yang untuk metode grow yang pernah menjadikan sebuah tantangan dari Pak Mentor, yaitu di mana saya harus menentukan short term goal saya ke depannya, di mana goals apa yang ingin saya tuju, kemudian kenyataannya itu bagaimana, di mana saya ingin fokus menjalani bidang pekerjaan legal and compliance. Maka kenyataannya apa? Saya baru memulai pekerjaan kurang lebih 6 bulan. Maka pilihannya saya harus berperan aktif dan bertanggung jawab dalam bekerja, kemudian membangun relasi dengan baik dari pihak internal atau eksternal perusahaan, kemudian way forward all will, atau apa yang harus saya lakukan, yaitu aktif bertanya terkait kerja dengan atasan dan ambil ilmu baru sebanyak-banyaknya untuk mengambil pelajaran di bidang pekerjaan saat ini. Kemudian ada self development plan, di mana plan untuk meningkatkan pengembangan diri saya, yaitu dalam waktu midterm goals, yaitu 2025 sampai 2030 atau 5 tahun ke depan, yaitu saya ingin bisa menjabat sebagai SPV Legal Compliance di industri pertambangan, kemudian dapat aktif dan menjadi leader dalam proyek pekerjaan, kemudian untuk bisa prepare untuk melanjutkan pendidikan master degree saya dan bisa bergabung dengan komunitas di bidang energi dan pertambangan. Kemudian untuk goals yang lainnya yaitu bisa menikah dan memiliki keluarga kecil yang bahagia, bisa ibadah umroh, dan bisa promosi menjadi manajer legal and compliance di industri pertambangan. Kemudian untuk plan long term goal-nya yaitu 10 tahun ke depan bisa menjabat sebagai manajer legal, kemudian menjadi leader yang memiliki tim yang utuh dan kompak, kemudian bisa membangun side job dan dalam bidang bisnis startup atau lainnya, dan bisa bergabung dengan komunitas pengembangan diri dan menjadi mentor untuk para job seeker yang baru memulai dalam karir pekerjaan. Kemudian untuk long term goals-nya yaitu bisa menjadi wanita karir dan ibu rumah tangga untuk keluarga kecilnya, bisa menjadi pimpinan di bidang legal compliance di mining, kemudian memiliki bisnis dan menjadi manusia yang bisa bermanfaat untuk banyak orang. Ini untuk hal-hal yang perlu saya tingkatkan, yaitu di mana saya harus bisa meningkatkan belajar bahasa Inggris saya lebih intens dengan mengikuti course atau mengikuti les
dan bisa berlatih setiap harinya, entah itu 1 jam atau 2 jam. Karena apabila sudah menentukan prioritas, maka kita harus bisa meluangkan waktu itu untuk mencapai apa yang kita inginkan. Kemudian bisa membaca minimal 2 buku dalam 1 bulan tentang self development atau personal branding. Kemudian bisa menggunakan YouTube, podcast untuk bisa lebih meningkatkan self improvement dan bisa belajar bahasa Inggris dari media sosial lainnya. Kemudian bisa membangun relasi bukan hanya sekedar dengan kenalan orang, hi, hello, dan sudah selesai, tapi harus bisa bangun untuk hubungan dengan jangka panjang. Kemudian untuk prepare master degree, entah itu TOEFL, ITP, IELTS, scholarship, LOA, dan sebagainya. Kemudian bisa mengikuti training atau pelatihan bidang legal in mining company untuk meningkatkan skill yang dapat menunjang karir saya ke depannya agar bisa dari goals-goals yang tadi dijelaskan sebelumnya bisa tercapai dengan mengikuti tambahan, di mana Pak Wedya berpesan bahwa seorang itu mempunyai 20-30% dari training, kemudian 50%-nya itu dari hal yang kita lakukan, kemudian sisanya yaitu pengayaan, di mana kita bisa mengikuti komunitas-komunitas, entah itu komunitas geologi Indonesia atau komunitas legal mining Indonesia mungkin kalau ada, kemudian komunitas lainnya yang bisa menjadi relasi kita ke depannya. Kemudian bisa belajar ilmu bisnis dan investasi untuk jangka panjang. Kemudian advice for the future mentees, yaitu yang pertama, ask your mentor advice to help you set your goals. Yaitu minta mentor kamu untuk memberikan bantuan terhadapmu dalam menentukan karir kamu ke depannya. Kemudian manfaatkan setiap kesempatan untuk mencari lebih banyak ilmu dan mempelajari cara berpikir dari mentor yang berpengalaman dan profesional di bidangnya. Kemudian how future is how you make it. It not made by someone how your future. Jadi bagaimana masa depanmu, yaitu ya kamulah yang akan membuatnya, bukan orang lain. Kemudian tantang dirimu dan ambil setiap kesempatan besar yang ada di hadapanmu. Don't become a prisoner of your own excuse, just do it. Jadi jangan banyak alasan dalam melakukan sesuatu, lakukanlah. Sekian untuk perjalanan mentorship saya selama 6 bulan bersama Pak Mentor Pak Wedya. Terima kasih atas kesempatan dan waktunya. Terima kasih, Ismi, luar biasa. Kayaknya banyak banget nih yang nempel. Pak Widya, Iya, kayak Bu. ucapan Pak Widya jadi pegangan banget Ismi nih. Sampai quotes-nya bener-bener pegang banget tuh. Yang saya cermati di Oktober 2023 itu kan udah masuk mentorship ya. Kita mentorship mulai di September. Iya. Ada perubahan sedikit dari Ismi gitu, dari apa pekerjaan. Saya rasa itu jadi best bet yang cocok banget karena di saat shifting karir gitu, walaupun masih dalam satu habitat yang sama, di organisasi yang sama, pasti butuh bimbingan. Nah, yang terjadi di ISMI kemudian ketemu sama Pak Widya, saya rasa relate banget. Nah, jadi sekarang pengen pengen gantian nih, pengen dapat feedback dari Pak Widya tentang ISMI gimana, terus tiba-tiba dia, bukan tiba-tiba sih, mungkin sudah direncanakan dan alhamdulillah yang diijabah gitu sama semesta buat pindah ke karir yang sepertinya ISMI lebih nyaman saat ini. Nah, terus Pak Widya ngedevelop pas perpindahan ISMI ini seperti apa? Monggo, Pak. Memang saya terbiasa membawa luck ke orang-orang yang ketemu saya. Saya belum Saya nggak kebagian Ismi, lucknya nih, Pak. karena kita jarang ketemu Mbak Ismi. Itu dia. Nanti saya main ke SQ deh. Jadi iya itu dia makanya. Wallahu alam gitu ya. Entah sepertinya ya kita attract apa yang kita pikirkan. That's another quote Ismi. We attract what we think. Kalau kita berpikir positif, we attract positive things. Kita berpikir negatif, nah Allah apa bahasanya? Mengikuti perasaan dari hambanya. Itu Hambanya. kalau bahasa Jawanya, we attract what we think. Jadi ketika Ismi pertama kali ketemu dengan saya, memang seperti masih malu-malu, masih belum pede gitu ya. Kita ngobrol-ngobrol, kita mencoba membuka diri masing-masing. Dan ya walau alam, apakah ini karena Ismi lebih percaya diri atau karena memang di kantor ini tiba-tiba ya Ismi kan juga sempat curhat ke saya Mbak.
iya saya ini geologi tapi ngurusin logistik, ini itu loh. Mereka tahu nggak kamu orang geologi? Mereka, kamu sempat bilang nggak deh, aku orang geologi loh, gitu. Terus ketemu lagi, Pak, alhamdulillah aku dipindah ke ini sesuai dengan yang saya pelajari, ya, walaupun nggak full full sana, tapi paling nggak lebih align lah. Ya, alhamdulillah gitu. Jadi ketika ISMI sudah bisa berpikir yang seperti itu, maka kita akan attract itu. Itu kalau bahasa Jawanya ya, tapi ya kalau bahasa Inggrisnya ini memang udah rezekinya ISMI, wallahu alam, dari Allah, hadiah mengikuti WMA ini. Nah, sering jalannya waktu, kedua, ketiga, dan seterusnya, ya saya lihat ISMI menjadi lebih percaya diri. Eh, ISMI ini punya banyak potensi. Dia banyak potensi yang ISMI punya itu ya. Tetapi mungkin karena masih malu-malu di muka, masih ragu-ragu itu, jadi belum nampak potensi-potensi itu. Nah, setelah ISMI sudah punya mau kemana tujuannya, apa yang mau dikerjakan, apa yang mau dihadapi, goal-goal apa yang akan dicapai. Ini membuat ISMI menjadi lebih percaya diri. Bener nggak? Ya, dari ISMI ketemu orang, ketemu dengan rekan kerja atau supervisor di kantor, mereka akan melihat sosok gadis yang penuh percaya diri, tahu apa yang dikerjakan, dan berpikir positif. Yang membuat saya terkesima kemarin adalah ketika kita ketemu terakhir kali, Ismi bilang, Pak, saya sekarang ke gym seminggu 3 kali. Wow, iya Pak. Daripada saya di rumah mager ini itu. Terus kenapa? Saya punya goal, saya punya body goal. Saya punya goal untuk kesehatan, untuk berat badan, untuk tubuh. Terus I make decisions to go to gym 3 times a week, every Monday, Wednesday, and Friday. I said, wow, it's different Ismi. Mungkin kalau Ismi yang September tahun lalu mungkin never think about going to gym. Tapi sekarang Additionalnya luar Ismi biasa sudah ya, Pak ya. keluar dari sudah keluar dari sarangnya, sudah you know. Terus aku bilang juga Ismi uh, membuka komunikasi dengan orang lain. Jadi seringkali, dan itu tidak pernah diajari di sekolahan. Bagaimana kita berkomunikasi, membuka komunikasi ke orang lain, berkenalan, dan kawan-kawannya. Again, silaturahmi itu membuka rezeki. Semakin Betul. banyak kita kenal orang, semakin banyak kita ketemu orang, insya Allah rezeki nggak akan habis. Ya, itu the next challenge to Ismi. Saya juga, karena juga orangnya pemalu sebenarnya sih. Malu-malu untuk membuka komunikasi dengan orang lain itu. Tapi semua quote-quote saya, semuanya ini ditulis sama Ismi dan semua taruh di sini. Udah di luar kepala ya, pokoknya dia ya. Ah, Lancar banget gitu. Diserap iya, gitu, ya, luar diserap sama biasa. Ismi. Jadi apa namanya? Ayo, kita juga mungkin ini salah satu hikmah ya, kita minggu lalu nggak ikutan sesi yang serombongan itu Ismi. Jadi kita punya lebih banyak waktu untuk diskusi. Karena kalau aku minggu lalu ikut dan telat juga, wah, cepat sekali, selesai. Next, selesai. Aku sampai jam 9 setengah 10. Masya Allah, ini masih lama ini. Kata Ismi, sampai jam 11, Pak. Hah? Iya, ada yang terlena. Selesai jam 11 tuh ada satu menti yang telepon saya, dia ceritakan nostalgia tuh dari jam apa, dari nostalgia dari awal dia ini sampai kemarin presentasi selesai. Itu selesai tuh jam 2 Pak. Yo, Untungnya nggak dia ceritain pada saat final gitu kan. Kalau sesi final bisa sampai subuh kita selesai. Allah. Gitu. Dia cerita Nah, panjang banget. aku bisa membayangkan itu, Mbak. Itu dia antusiasmenya. Satu hal yang mungkin kalau dari semua quote yang saya bilang ke Ismi, dan Ismi mungkin mengambil ini benar-benar adalah, kalau impian kamu hanya tinggal atau hanya bekerja di Indonesia, punya experience hanya di Indonesia, impianmu kurang besar. Impianmu harus membuat kamu gemeteran. Bisa nggak ya? Bisa nggak ya? Gitu. Baru namanya impian. Kalau cuman di Indonesia
impianmu, apalagi kamu anak muda masih belum banyak pikiran gitu ya. Harus kejar, kejar. LPDP, S2, beasiswa, semua dikejar. Ada beasiswa nggak hanya LPDP ya. Australia punya beasiswa, Malaysia punya beasiswa, semua punya beasiswa. Dan insya Allah kalau kamu sudah mulai keluar dari zona nyamanmu untuk men-challenge dirimu sendiri, nah itu yang harus terus diteruskan, Ismi. Jangan terus nanti terlena lagi, kembali lagi ke zona nyaman, terus tidak bisa grow. Termasuk juga yang tadi Ismi bilang, kalau company sudah tidak bisa lagi menumbuhkan potensi Ismi, mungkin waktunya buat cari tempat lain yang bisa terus bertumbuh. Setuju. Harus So, tetap grow ya Pak ya. exactly. Harus tetap bisa tumbuh. Baik itu ke atas maupun ke samping. Tumbuh nggak hanya ke atas, tapi juga bisa ke samping. Dan tapi Saya udah itulah. ke Jadi samping tinggal ke atas berarti Pak. Udah mulai bar gitu. so yeah, it's been a wonderful 6 months journey. So terima kasih Wime, terima kasih Ismi, terima kasih semuanya. Saya juga mewakili Wime, Pak Wedya, mengaturkan terima kasih banyak sudah bersedia jadi mentor sampai akhirnya ketemu Ismi dan ternyata klop banget ya. Jadi dari slide Ismi tadi juga saya harap tidak hanya menjadi slide demi slide untuk presentasi kita malam ini sebagai penutup program, tapi juga jadi pengingat Ismi pada saat misalkan lagi demotivasi, terus misalkan, oh saya apalagi ya target yang belum, itu bisa dilihat lagi, bisa dicermati lagi, walaupun secara quote-quote-nya Pak WD udah nempel banget lah, tapi kadang tuh recharge energi perlu. Kemudian tadi ada juga dari expectation tuh ada pengen networking. Nah kalau selama ini mungkin interaksi antar menti atau ke mentor lain masih sedikit, ini tuh malahan sebagai awal buat Ismi buat nanti ke depan kita tuh masih banyak kegiatan bareng gitu. Jadi akan lebih banyak networking ke depan. Jadi Ismi juga masih bisa tetap ikutan. Jadi dengan berakhirnya program ini bukan juga berakhir kita langsung lost contact atau apa enggak. Jadi kita juga masih tetap memantau, masih tetap silaturahmi seperti yang Pak Widya tadi bilang, silaturahmi itu membuka pintu rezeki gitu. Jadi pengennya tetap kita juga jadi lifetime mentorship, kemudian sama Wime juga tetap kita kontekan, nanti juga ada satu grup alumni mentinya dan itu sering juga share-share info tentang beasiswa, tentang kerja di luar, macam-macam deh. Jadi sering banyak tips-tips juga teman-teman soft skill ya terutama yang kalau kata Pak dia itu nggak dapat di sekolahan, nggak dapat juga di Nggak tempat ada kerja, tapi dapatnya dari komunitas itu saling sharing gitu. Baik, saya mengucapkan terima kasih dan juga selamat sekali lagi Ismi sudah komitmen, sudah luar biasa komitmennya menyelesaikan 6 bulan ini. Saya yakin tidak mudah ya, tadi banyak sekali tantangannya, termasuk juga banyak menti kita yang padam semangat, padam api, yang akhirnya ada yang menyerah juga ada gitu. Tapi Ismi sudah bertekad sudah menyelesaikan selama 6 bulan. Terima kasih Ismi dan juga selamat Pak Wedya, Ismi sudah berhasil menyelesaikan programnya. Tepuk tangan buat Ismi. Alhamdulillah, terima kasih. Oke. Semoga ini ya satu kesamaan saya sama Ismi tuh karena mentor saya juga dari TIS, sama-sama kita akhirnya bisa masuk juga ke TIS gitu kan walaupun main. Semoga. Siapa Bu Nah Melin kalau ya? saya baru main aja Bu Melin nih ya, kan ketemu Pak Wedia Iya. gara-gara apa tuh makan siang sama Bu Melin. Oh iya. Iya. Oh iya. Ismi juga udah main juga ke TIS kok. Udah masuk tuh ke Iya, mudah-mudahan ya area Ismi ya. Amin. teknologi. Amin, insyaallah. Oke deh. Yang udah kesini berarti si Dinar Baik, ya? sebenarnya saya cukupkan Pak Wedia, si Dinar iya. Siap. Itu sekarang jadi MC abadinya, cukupkan Pak Wedia dan juga Ismi. Masih ada antrian di belakang. Siap. Siap. Mohon Oke, maaf. Terima oke kasih deh. banyak. Ya, terima kasih banyak. Mbak Selamat Kasih. malam, Ya. selamat istirahat. Sekali lagi Terima kasih. selamat ya. Ya. Oke, terima kasih. Terima Assalamualaikum kasih. Terima warahmatullahi kasih. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.